Shalom, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang tipe-tipe spiritualitas. Perlu dipahami bahwa setiap orang memiliki cara berbeda untuk menikmati relasi dengan Tuhan. Cara manusia berelasi dengan Tuhan ditentukan oleh tipe spiritualitas yang kita miliki. Ada beberapa tipe: naturalis, indrawi, tradisionalis, asketis, aktivis, pemerhati, antusias, kontemplatif, dan intelektualis. Saudara-saudaraku, setiap orang memiliki model itu. Namun, ada satu model yang dominan dan yang lain kurang menonjol. Saudara-saudara, membangun relasi dengan Tuhan tergantung dari sikap kita kepada Tuhan. Ada beberapa tipe yang dia merasa dekat dengan Tuhan apabila ia dikelilingi oleh alam ciptaannya, seperti gunung, hutan, atau laut. Kemudian ada juga yang merasa sangat dekat dengan Tuhan apabila ia berada dalam suasana ibadah gereja, ketika dia melihat, mencium, mendengar, dan hampir-hampir merasakan keagungannya. Ada juga yang berbagai tipe, yaitu saat dia ikut ibadah dan menjalankan aturan kebiasaan, doa pribadi, pembacaan Alkitab, dan menjaga tertib hidup rohani. Kemudian, ada yang juga merasa sangat senang apabila ia menghabiskan waktu, doa, dan berjaga sampai larut malam, menjalani hidup disiplin sederhana. Saudara-saudara, pertumbuhan perlu bersifat menyeluruh dan mencakup semua model dalam diri seseorang dalam kebersamaan dengan anggota yang lain. Setiap anggota memiliki beragam model spiritualitas yang perlu bertumbuh secara berbeda. Kemudian, perubahan model dominan sangat mungkin terjadi karena berbagai sebab. Kita muliakan nama Tuhan. Kita muliakan dengan segenap mawar. Kita muliakan Tuhan yang Maha Agung. Kasih dengan penuh pengharapan. Tuhan adalah serdadu yang terpanah. Tuhan berjanji di sepanjang jalan penuh tantangan. Sebagai orang miskin yang sangat tua dan sangat bijaksana, dengan bajunya yang compang-camping, membelai dengan penuh kasih sayang kepala anak-anak yang lapar. Tuhan adalah Bapa teman kita, teman dari segala teman, sahabat dari segala sahabat. Wajah Tuhan yang manis dijadikan meja perjudian yang berdebu dan dibantingi kartu-kartu. Dan sekarang saya lihat bahwa Tuhan hanya dijadikan bahan semata. Wahai saudara, Ia adalah teman kita yang akrab. Ia adalah teman kita semua.
imani kehadirannya, kita imani pengharapannya, kita imani setiap pergumulan kita kepadanya, dan yakinlah bahwa Tuhan adalah segala dari segala yang kita harapkan. Percayalah dan imanilah bahwa kehadiran Tuhan itu nyata. Leksio Divina adalah untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Cara kita mendengarkan firman Tuhan melalui pewarta Injilnya. Di samping itu, berdoa sambil merenungkan sabdanya, kita dapat meresapi sabdanya dinyatakan melalui Tritunggal. Dan kita juga mendengarkan dan merenungkan berdasarkan sabdanya di dalam hati kita. Jika kita menghayati sabda Tuhan, maka kita akan merasakan kehadiran Tuhan yang membimbing kita di setiap kegiatan kita. Apabila kita rutin melaksanakannya, kita akan merasakan kedekatan dengan Tuhan, dan demikian kita diubah dan dipimpin olehnya. Leksio ditunjukkan untuk tidak hanya sekedar membaca saja, melainkan juga harus membuka seluruh diri kita kepada yang menyelamatkan kita. Akan tetapi kita juga harus membuka diri terhadap firman yang telah menyelamatkan kita, sehingga dia juga bisa menguatkan kita. Sebab tujuan dari membaca ada dalam bagian ini adalah tidak sebatas mendapatkan pengetahuan, tetapi juga untuk membenahi diri dan memperbaiki diri. Kemudian kita diajak untuk merenungkan setiap kutipan dari setiap sabda, sehingga kita dapat menemukan makna dari doa kita. Meditasio sendiri adalah pengulangan dari kata-kata maupun kalimat dari sebuah perikop yang telah kita baca. Akan tetapi intinya lebih kepada penyerahan diri kita terhadap kuasa kepemimpinan Allah. Mengenai doa, tanggapan yang berasal dari hati manusia apabila menanggapi dengan ucapan syukur dan pertobatan, kita akan menemukan kebaikan dan kebesaran Allah. Kontemplasi akan merasakan kedekatan dengan Tuhan, akan membentuk kita sebagai orang yang berguna bagi Tuhan. Pendasaran awal para biarawan atau biarawati yang melakukan Leksio Divina. Leksio Divina dilakukan secara rutin dari pagi, siang, sore, dan malam. Shalom, saya Jonathan Sidaputar dengan NIM 712021-281. Di sini saya membawakan materi tipe-tipe spiritual. Ada 9 tipe spiritual yang tumbuh dalam diri manusia, yaitu yang pertama naturalis, kedua ada indrawi, ketiga ada tradisionalis, dan yang keempat ada asketes, dan kelima aktivis, keenam pemerhati, ketujuh antusias, kedelapan kontemplatif, dan yang kesembilan intelektualis. Tipe spiritual adalah cara manusia berhubungan dengan Tuhan. Setiap dari tipe-tipe tersebut memiliki cara berbeda dalam berhubungan dengan Tuhan. Kita juga tahu setiap manusia memiliki tipe spiritual masing-masing. Saya sendiri termasuk tipe naturalis dan asketis. Kenapa
Kenapa saya mengatakan tipe tersebut? Karena yang pertama, saya sangat suka dengan alam, terutama pemandangan di gunung. Saya sangat menikmati alam yang diciptakan Allah. Di situ saya lebih tenang dan lebih merasakan kedatangan Tuhan di saat saya berdoa. Itulah tipe naturalis. Dan yang kedua, asketis. Saya lebih suka kondisi di sekitar saya hening. Dan juga saya lebih suka menyendiri. Setiap tengah malam, saya selalu berdoa sebelum tidur di kamar saya dengan dalam keadaan hening. Itulah tipe spiritual yang ada dalam diri saya. Menurut saya, tipe spiritual ini juga dapat membentuk karakter pribadi seseorang. Karena jika kita sering berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan akan membentuk karakter Kristen pada orang tersebut. Oleh karena itu, tipe spiritual ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Check up spiritualitas. Hannah Zohar dan Ian Marshall menegaskan tentang pentingnya kecerdasan spiritualitas. Menegaskan pendapat Schumacher, yaitu kesadaran bahwa segala krisis, baik krisis ekonomi, bahan bakar, makanan, lingkungan, bahkan kesehatan, justru berangkat dari krisis spiritualitas dan krisis pengenalan diri kita terhadap yang absolut, Tuhan. Penyakit spiritualitas yaitu adalah keputusan the kingdom of self and the kingdom of heart atau soul. Ketiadaan makna hampa, padahal sehat dan berlebih bahkan sangat cerdas. Hati nurani perlu sehat dan sama dengan pusat dunia. Barang siapa yang ingin memerintah suatu negeri, terlebih dahulu harus mengatur keluarganya secara benar. Dan barang siapa yang ingin mengatur keluarganya secara benar dan demokratis, terlebih dahulu harus mengatur dirinya sendiri dengan benar. Serta barang siapa yang mengatur dirinya sendiri dengan benar, terlebih dahulu harus membuat hatinya menjadi benar. Saiko Murata, Chinese Glimpse of Sufi Light, tahun 2000. Hati perlu sehat dan kondisi baik, menyucikan hati, dan Tuhan bersemayam di hati. Pusat kecerdasan spiritualitas ada menyikap kebenaran sejati yang tersembunyi dan membimbing manusia menjadi benign self authentic. 8 elemen menurut Zohar dan Marshall. Yang pertama, kapasitas diri untuk bersikap fleksibel. 2, level kesadaran diri. Ketiga, kapasitas diri dan menghadapi serta memanfaatkan penderitaan. Keempat, kualitas hidup yang terinspirasi dengan visi dan nilai-nilai, keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu, memiliki cara pandang yang holistik. 7, kecenderungan bertanya, mengapa atau bagaimana? Cenderung untuk mencari jawaban yang fundamental. 8, menjadi felt independent. Dan check up spiritualitas ala Kafari ada 3. Tes tersebut dapat mempresentasikan sejauh mana relasi kita dengan Tuhan, representasi sudut pandang, relasi sosial keagamaan sebagai konsekuensi relasi dengan ilahi, dan ketiga representasi kadar etika sosial sebagai cerminan kondisi kecerdasan spiritual. Catatan, setiap orang yang sebenarnya melakukan spiritual dengan posisi level yang berbeda-beda. Mengetahui posisi saat ini harus memotivasi untuk menaikkan kualitas level.